Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sholli ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua sehat di masa belajar di rumah. Untuk video ini dibuat pada tanggal 26 Maret 2020. Video ini akan berisi tentang pembahasan hasil praktikum dari kesadaran, yang tentu saja ini juga sebagai pendukung untuk kuliah dari materi kesadaran. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 contoh, dan mungkin bagi teman-teman kelas EMI ini saya ulang karena agar lebih pendek videonya dan lebih padat. Saya akan menggunakan 3 laporan praktikum yang masing-masing tentu saja memiliki mungkin yang ada bisa dijadikan pelajaran ya. Yang pertama tentu saja ini akan saya buka salah satu, mohon maaf ini bukan untuk mengkoreksi secara detail ya, jadi untuk pembelajaran bersama. Jadi teman-teman yang akan saya gunakan sebagai contoh ini juga dapat upload ulang untuk tugas praktikumnya ya. Yang pertama ini adalah laporan praktikum dari kelas A. Jadi secara umum penulisan sudah lumayan rapi ya, tapi mungkin ada sedikit tidak konsisten dalam penulisan bibliografi, tapi tidak apa-apa. Karena mungkin teman-teman belum banyak dijelaskan tentang cara menulis bibliografi, jadi sebaiknya konsisten ya. Jadi tidak ada pembedaan antara literatur dari Indonesia atau dari negara asing, tetapi kita harus menyesuaikan dengan format yang kita gunakan. Kemudian ini mohon maaf banyak sekali dari praktikum adalah tidak menggunakan sarung tangan ya, dengan penggunaan sarung tangan adalah wajib. Kemudian ini sering kami temui dan waktu sesi praktikum juga sering saya sampaikan bahwa penggunaan untuk proses filtrasi sebaiknya standarnya adalah menggunakan 1 orang. Elemen dipegang oleh tangan kanan, sedangkan valve burette menggunakan tangan kiri. Kemudian seharusnya ini jika alas dari burette tidak berwarna putih, seharusnya dialasi dengan kertas warna putih, sehingga perubahan-perubahan warna dapat dilihat dengan mudah. Kemudian untuk laporan praktikum ini adalah yang belum dicantumkan dalam laporan adalah yang pertama adalah belum ada bar graf, kemudian belum ada perhitungan estimasi untuk kesadaran-kesadaran yang lain ya. Jadi yang kesadaran yang bisa didapatkan dari percobaan ini secara estimasi atau indirect reading bisa disebut adalah nilai yang didapatkan berdasarkan perhitungan, jadi bukan dari eksperimental. Pada percobaan ini teman-teman akan mendapatkan nilai ion kalsium dan total kesadaran. Sehingga untuk perhitungan ataupun nilai magnesium bisa didapatkan dari perhitungan, bukan dari percobaan langsung. Itu yang dinamakan sebagai indirect measurement atau indirect reading. Kemudian mahasiswa yang berikutnya. Ini mirip seperti nanti dari kelas EMI yang akan saya cantumkan juga di video ini adalah
Ini sudah menghitung secara lengkap, tapi ada sedikit kesalahan-kesalahan umum dalam membuat suatu bar graph ya. Sedangkan mahasiswa yang ketiga adalah pengumpulannya adalah minggu ini, jadi ini juga bisa dijadikan sebagai patokan ya. Di sini mahasiswa menyampaikan dalam standar baku mutunya ya, jadi sudah baik, tetapi kalau lebih baik lagi, teman-teman hanya mengutip untuk parameter yang digunakan saja dengan menambahkan citasi ataupun catatan untuk bibliografinya ataupun catatan untuk daftar pustakanya dengan peraturan yang memang sedang digunakan. Ini adalah contoh penggunaan proses literasi ataupun metode literasi yang kurang tepat ya. Jadi tangan terbalik ya. Jadi memang posisi valve dari buret itu memang berada di posisi kanan. Tetapi valve buret dibuka dan ditutup dengan menggunakan tangan kiri. Jadi bentuk tangannya seperti begini ya. Jadi kita putar-putar itu menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan tangan kanan adalah dengan mengocok ataupun mengaduk Allen Mayer. Seharusnya seperti itu ya. Jadi ini tangannya terbalik ya. Jadi seharusnya yang membuka valve itu adalah tangan kiri, sedangkan yang mengaduk Allen Mayer ataupun memutar Allen Mayer adalah menggunakan tangan kanan. Kemudian ini sudah menyantumkan untuk sampel yang diambil ya, posisinya di mana. Sebaiknya memang dilengkapi dengan koordinat ya, ada koordinatnya. Dan ini mohon maaf itu apakah ini memang mengambilnya di depan tempat laundry ya? Apakah itu kebetulan biasa ngelondri ke sana sehingga terbaca tempat laundrynya ya? Sebaiknya ini ditulis juga sebagai koordinat di laporan ya. Kemudian di sini adalah contoh yang baik adalah proses penghitungan ion magnesium. Walaupun teman-teman tidak menggunakan pengukuran langsung, misalkan menggunakan AS atau ICP, tetapi ion magnesium bisa dihitung dengan penghitungan cara matematis ya. Jadi total kesadaran dikurangi dengan ion kalsium. Kita asumsikan sebagai kesadaran ataupun ion magnesium. Sebagai catatan pula bagi teman-teman yang sudah melakukan percobaan besi dan mangan, iron and manganese, teman-teman sebaiknya juga melengkapi data tersebut dengan ion Fe dan Mn. Jadi total kesadaran yang didapatkan adalah ion kalsium ditambah dengan ion magnesium ditambah dengan ion besi dan ditambah dengan tentu saja ion magnesium, ion mangan ya. Kemudian mahasiswa ini adalah menggunakan perhitungan dengan menggunakan mol ekivalen ya. Jadi perhitungannya mahasiswa ini adalah menggunakan mol ekivalen. Memang ada dua macam perhitungan untuk proses kesadaran ya. Jadi bisa menghitung dengan mol ekivalen, juga bisa dengan langsung dengan menghitung dalam miligram per liter kalsium karbonat. Kemudian dalam penyusunan bar graph ini sudah hampir sempurna ya. Jadi sudah menggunakan perhitungan akumulasi. Yang ini mungkin yang sebaiknya dilengkapi dengan angka 0 ya. Kemudian ini sudah di posisi yang sama, tapi walaupun ini biasanya tabelnya dibedakan antara kation dan anion ya, jangan dijadikan satu, karena posisi di bar graph pun
adalah berbeda. Jadi biasanya dibuat dengan kolom yang berbeda untuk kation ataupun anion. Kemudian di sini sudah diberikan untuk batas dari kesadaran ya. Yang tentu saja ini akan merujuk pada angka yang di sini. Untuk kesadaran sementara ataupun karbonat anes, sedangkan total kesadaran akan merujuk angka ini. Kemudian perhitungan tentu saja sudah sesuai, sudah benar ya. Jadi untuk kesadaran sementara, kita menggunakan parameter bikarbonat, kemudian dikalikan dengan 100 per 2, 100 adalah berat molekul dari CaCO3, sedangkan 2 adalah, karena CaCO3 adalah valensi 2. Sehingga ini penghitungan untuk mol ekivalen, maka penghitungan harus dikalikan dengan 100 per 2. Dari sini saya akan melangkah pada penjelasan tentang perhitungan alkalinitas ya. Ini mohon maaf karena alkalinitas harusnya dijelaskan pada kuliah sebelumnya, yaitu kuliah kimia lingkungan atau environmental chemistry bagi kelas MI ya. Karena ini ada sedikit mungkin perlu penajaman atau pendalaman untuk materi tentang alkalinitas ya. Jadi ini sedikit mengulang untuk perhitungan dari alkalinitas ya, karena teman-teman di sini di samping melakukan percobaan untuk pengukuran ion-ion kesadaran, teman-teman juga melakukan percobaan alkalinitas. Tujuannya adalah untuk menentukan ion-ion bikarbonat, karbonat, dan mungkin juga ada ion ataupun senyawa karbon dioksida. Pada penelitian teman-teman di laboratorium, sebagian besar ataupun hampir semuanya adalah tidak menghasilkan perubahan warna pada titik pemberian indikator fenolftalin ya, PP. Jadi warnanya setelah dideteksi oleh PP, warnanya tetap tidak berwarna atau colorless, tidak memberikan warna ungu, sehingga memang tidak perlu dilakukan titrasi untuk fenolftalin. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan untuk percobaan alkalinitas, seharusnya teman-teman hanya memperoleh hasil bikarbonat. Ya. Jadi tidak ada senyawa karbonat karena di sini ketetapannya adalah titrasi PP tidak boleh 0 ya. Dengan teman-teman sebagian besar ataupun yang sudah saya koreksi adalah rata-rata titrasi fenolftalin adalah menghasilkan nilai 0 atau tidak perlu dititrasi. Sehingga semua nilai yang didapatkan adalah bikarbonat ya. Jadi nanti tolong diperbaiki untuk laporan-laporan praktikum khususnya untuk hasil-hasil perhitungan bikarbonat. Kemudian bagi teman-teman kelas MI, ini sedikit saya ulang karena ingin saya padatkan ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Adalah ini ada yang pertama yang kita bahas kemarin adalah dalam penelitian ini teman-teman akan mendapatkan bukan hanya kalsium dan total kesadaran, tetapi teman-teman bisa menghitung, meskipun tidak melakukan percobaannya, adalah bisa menghitung ion magnesium. Itu saja didapatkan dari total ion kesadaran dikurangi dengan nilai yang didapatkan dari ion kalsium.
Kemudian ini hanya typo ya, penulisan subscript sama superscript. Kemudian ini juga ternyata banyak yang tidak menggunakan glove ya, mohon maaf. Kemudian untuk perhitungan ion kalsium sudah sesuai ya, unitnya dengan kalsium karbonat, walaupun di sini seharusnya teman-teman juga melengkapi dengan perhitungan magnesiumnya ya. Jadi mohon jangan langsung dimasukkan pada tabel ya, tapi ada contoh perhitungan magnesiumnya seperti laporan yang sebelumnya saya tampilkan. Oh ini mohon maaf, ini ternyata sudah ada ya, saya lupa. Jadi memang harus ditampilkan perhitungannya tidak langsung pada tabel. Kemudian ini tentu saja ini tidak ada ya, karena tadi nilai PP-nya adalah 0, jadi hanya bikarbonat. Kemudian untuk pembahasan bar graph, yang seperti sudah saya sampaikan, tadi ada contoh bar graph dalam bentuk mol ekivalen, sedangkan mahasiswa ini adalah menggunakan perhitungan bar graph dengan miligram per liter kalsium karbonat. Kemudian kesalahan umum pada mahasiswa biasanya adalah perhitungan tidak diakumulasikan ya, jadi ini tampak tidak diakumulasikan, termasuk yang anion ya. Kemudian ini mohon dilengkapi dengan keterangan untuk kesadaran tetap dan kesadaran sementara. Tentu saja perhitungan keduanya adalah total kesadaran ya, tolong dilengkapi agar laporannya lebih baik. Kemudian di sini adalah kesadaran adalah nilainya cukup tinggi, jadi 428,57. Sedangkan baku mutu yang ada di Indonesia untuk standar air minum adalah 500. Untuk memperdalam pembahasan, sebaiknya teman-teman juga akan mengkomparasi dengan teori ya. Jadi meskipun nilai kesadaran ini masih di bawah baku mutu ya, walaupun sedikit mepet ya, karena sedikit mepet teman-teman bisa memberikan pembahasan yang lebih detail. Contohnya adalah pembahasan adalah dengan kesadaran sekitar 428 itu akan menimbulkan masalah pada timbulnya kerak pada ketel ya, seperti panci, ketel itu akan timbul kerak. Dan tentu saja kalau timbul kerak ya pencucian akan sulit karena ion karbonat itu sudah melekat ya. Dan ini juga timbul masalah biasanya pada jaringan pipa air minum ataupun pada boiler-boiler di industri yang tujuannya tentu saja untuk menghasilkan steam, sehingga jika airnya sedikit sadah maka itu akan menimbulkan kerak pada boilernya. Kemudian apabila teman-teman yang seperti saya jelaskan tadi di depan, bahwa teman-teman apabila setelah melakukan ataupun telah mendapatkan nilai besi dan mangan pada percobaan minggu lalu atau percobaan sebelumnya, maka teman-teman bisa menambahkan nilai-nilai tersebut pada bar graph-nya. Kemudian bar graph juga biasanya di literatur ditambahkan dengan bar graph karbon dioksida ya. Jadi memang karbon dioksida di sini bukan ion kesadaran, tetapi memang ini harus diperhitungkan, khususnya ketika dalam proses pelunakan air ya, water softening. Karena karbon dioksida itu akan bisa terbentuk bikarbonat ketika masuk ke air, sehingga ketika kita tambahkan kapur untuk proses pelunakan air khususnya kesadaran sementara, CO2 itu akan berikatan dengan kapur sehingga membentuk kesadaran baru, sehingga biasanya ini akan harus dimasukkan dalam bar graph
Tujuannya adalah agar dalam proses pelunakan air kita dapat memperhitungkan jumlah kapur yang sesuai. Baik, ini rangkuman dari pembahasan penyusunan laporan kesadaran. Khususnya ini akan mendukung untuk kuliah kesadaran itu sendiri. Apabila ada pertanyaan, maka teman-teman bisa sampaikan di WhatsApp group atau teman-teman bisa sampaikan pada Google Classroom yang ada. Itu akan kita tambahkan pada kuliah kesadaran jika memang diperlukan. Silakan teman-teman memperbaiki laporan praktikumnya. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, termasuk semoga senantiasa teman-teman sehat. Baik, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.